Baik, terima kasih atas waktu yang telah disediakan pada MC Akhi Nadiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segenap jamaah kajian online Masjid At-Tazkir, bersama kita hormati kedua DKM Masjid At-Tazkir dan segenap jamaah virtual pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah kembali kita mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tema-tema kontekstual. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bahasan yang memang kita berada di dalamnya, ya, yakni mengenai bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mengawali kajian ini ada sebuah ungkapan yang berbunyi man lam yazra fi Rajab walam yaski fi Sya'ban fa kaifa yahsud fi Ramadan. Ya. Siapa orang yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan memetik atau memanen hasilnya di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya banyak keberkahan, ya, dan fadilah-fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Tetapi menjelang Ramadan kita dituntut untuk menyiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan tamu yang mulia yakni Ramadan. Nah, mempersiapkan dirinya terhitung mulai dari bulan Rajab, Sya'ban. Maka ada sebuah istilah, ya, ungkapan siapa orang yang tidak menanam di bulan Rajab, dia nggak menyiram di bulan Sya'ban, bagaimana dia akan memetik panennya? Ya, dia nggak menanam buah-buahan, nggak menanam kebaikan-kebaikan. Bagaimana dia akan panen nanti di bulan Ramadan? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit satu muhasabah dan satu renungan untuk kita, apa sih yang memang mesti kita lakukan di bulan Rajab yang hitungannya tinggal beberapa hari lagi, dan nanti apa yang memang kita lakukan di bulan Sya'ban. Sebagaimana salafus saleh, ya, yang dicontohkan oleh salafus saleh kepada kita semua, bahwa di antara ubudiyah atau amal ibadah yang memang dianjurkan di bulan Rajab, sudah sama kita ketahui adalah kita dituntut untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bahkan doa ini dijadikan syair qasidah, ya. Ya, sehingga doa ini senantiasa dibaca terus, gitu ya. Nah, masih ada beberapa waktu, ya, maka doa ini sebisa mungkin kita baca setiap hari. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah kami, ya, kepada bulan Ramadan. Ya, karena itulah yang memang kita pinta, ya, agar Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di Ramadan. Kemudian selain berdoa, kita juga dituntut untuk berpuasa di bulan Rajab. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai
yang dikatakan sungai itu namanya adalah Rajab. Asyaddu bayadan minal laban. Nah, sungai itu lebih putih daripada warna susu. Wa ahla minal asal, dan manisnya susu itu lebih manis daripada madu. Ya, man shoma yauman, siapa orang yang berpuasa satu hari, jangan sampai kita nggak puasa di Ramadan, minimal satu hari. Ya, mengamalkan daripada hadis ini, ya, man shoma yauman, siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, sakahullahu khairan min dzalikan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia air, ya, akan kebaikan, ya, min dzalikan nahar, daripada sungai tersebut. Ya, artinya siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab, Allah akan berikan kepada orang yang puasa tersebut kebaikan-kebaikan. Nah, diumpamakan dengan atau dalam hadis ini bahwa di surga itu ada satu sungai namanya Sungai Rajab. Ya, semoga di sisa hari-hari di bulan Rajab ini kita masih bisa mengamalkan minimal, ya, satu hari kita puasa di bulan Rajab. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang begitu amat dahsyat dan besar dalam bulan Rajab yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surat Al-Isra, kata Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj, nah, itu banyak dan sering kita mendengar ulasan-ulasan daripada guru-guru kita tentang Isra wal Mi'raj. Tetapi pada kesempatan ini yang kami garis bawahi adalah Subhanallazi asra bi 'abdihi. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah satu bentuk mukjizat. Ya. Jadi kalau itu mukjizat, itu adalah sesuatu yang khariqul adah. Ya, itu sesuatu yang di luar kebiasaan akal nalar manusia, gitu. Ya, sehingga peristiwa itu nggak akan bisa diukur dengan logika, ya, karena dia mukjizat. Ya, sehingga dari situ timbullah pemahaman bahwa kita dituntut untuk yakin, ya, iman akan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'raj ini adalah bagian daripada mukjizat Rasul di antara mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Dan ini adalah satu undangan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk keistimewaan Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, di mana ini tidak terjadi pada nabi-nabi yang lain, apalagi makhluk seperti kita. Ya, jadi Isra wal Mi'raj ini adalah undangan langsung. Kalau kita ngundang orang, ya, dalam pemahaman kita, ya, sebagai manusia, kita dituntut untuk akrimud duyuf, ya, menghormati tamu. Apa yang ada di rumah kita jamu, ya. Ada makanan kita keluarin makanan, ada minuman kita keluarin minuman, bahkan, ya, kita masih boleh untuk minjam uang ke tetangga, ya, dengan tujuan untuk memuliakan tamu. Nah, di sini Rasulullah SAW beliau diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lah yang menjamu dan memuliakan baginda Rasulullah SAW. Nah, sehingga ini adalah satu keistimewaan Nabi. Nah, ini adalah satu bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Nah, sehingga peristiwa 27 Rajab ini, atau yang kita sebut dengan Isra wal Mi'raj, ini terjadi pada hari Senin, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Nah, sebelum Isra wal Mi'raj, ya, Rasulullah SAW, ya, beliau dibelah dadanya, ya, wa syaqqa sadrahu, ya. Jadi Nabi Muhammad dalam hidupnya beberapa kali dibelah dadanya, ya.
Nah, sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj, sebelum menaiki Buraq, Nabi Muhammad SAW dilakukan pembelahan dada Nabi, dibersihkan daripada penyakit zahir dan batin. Nah, untuk apa? Ya, untuk mendapatkan perintah mendirikan sholat. Ya. Jadi sholat ini maknanya begitu luas ya, bukan hanya dikerjakan, tapi maknanya didirikan. Iqamis sholat. Kalau mendirikan itu bukan hanya sekedar selesai sholat saja, tetapi mulai dari tata cara pemilihan air, syarat-syarat sholat, khusyuk tidaknya, bacaannya. Nah itu harus benar, sehingga ini maknanya mendirikan. Dan juga bukan hanya sebatas fikih yang dituntut, tetapi nilai-nilai dalam sholat pun itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa diantaranya? Nilai disiplin yang terkandung dalam sholat. Ya, kalau belum waktunya sholat ya nggak boleh sholat kita, itu kan nilai disiplin. Ya, belum waktunya azan ya nggak boleh sholat kita karena belum masuk waktu gitu. Nah, ini nilai disiplin. Ya, nilai toleransi pun ada. Ya, ketika kita sholat selesai salam kita diwajibkan untuk salam ke kanan, kemudian disunahkan salam kedua ke kiri. Itu maknanya adalah hidup sebagai manusia bermuamalah ya hablum minan nas, perhatian dengan orang sekitar kita, dan ini bagian daripada toleransi. Banyaklah nilai-nilai yang terkandung dalam sholat, sehingga perintah Isra wal Mi'raj maknanya mendirikan sholat ya zahir batin. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sholat dan juga kaidah fikih juga harus sesuai. Kemudian masuklah kita pada pembahasan bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini beberapa hari lagi akan masuk kepada kita. Nah, bulan Sya'ban dikatakan dengan Syahrun Nabi. Ya, nah ini bulannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, karena ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya, Al-Ahzab ayat 56 itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat perintah berselawat ya. Kita tidak membahas ayat ini ya secara detail ya karena sudah sering disampaikan ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa ayat inilah perintah Allah kepada seluruh makhluk ya wabil khusus manusia ya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah pun berselawat. Nah, sehingga bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Nabi ya. Bulannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam bulan Sya'ban ya, sehingga Sya'ban ini mempunyai maziyah ya. Yang pertama bahwa Sya'ban disebut dengan Syahrus Shalah ya, bulannya berselawat. Kalau pada bulan lain kita berselawat, nah di bulan Sya'ban banyakin lagi berselawat. Kalau pada hari-hari biasa kita berselawat, di hari Jumat perbanyak lagi kita berselawat. Ya, bahkan di dalam sebuah kitab diterangkan minimal hari Jumat itu nggak kurang dari 300 kali berselawat. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi, maka perbanyak lagi selawat kita di luar daripada bulan Sya'ban. Kalau di luar Sya'ban mungkin kita sehari 1000 ya, atau di bulan Sya'ban lebih daripada itu. Ya, karena ini adalah Syahrus Shalah. Ya, bulannya bulan berselawat. Ya, ini bulan berselawat nih. Beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Sya'ban. Lalu kemudian Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Quran. Ya, jadi ada satu ibadah ya di antara ibadah-ibadah lain yang dianjurkan dalam bulan Sya'ban selain daripada Ramadan ya, kita dituntut untuk memperbanyak baca Al-Quran ya. Jadi Ramadan kita dituntut untuk memperbanyak baca Quran, tetapi ya pemanasannya udah di bulan Sya'ban ya. Ya, jadi ibaratnya ya pemanasannya itu ya kita sudah mulai tarik ya. Artinya tarik di sini dalam artinya kita sudah mulai start ya pemanasan ini
baca Quran di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian ada satu peristiwa tahwilul kiblah, yakni perpindahan kiblat. Ya, perpindahan kiblat yang dulunya menghadap Baitul Maqdis ya berubah ya atas izin Allah menghadap ke Makkah Al-Mukarramah. Ini tahwilul kiblah. Ya, peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sholat dalam masjid yang bernama Masjid Kiblatain sekarang. Nah, sehingga terjadilah perubahan kiblat itu pada bulan Sya'ban, sehingga disebut dengan tahwilul kiblah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan raf, itu ada yang mingguan, ada yang tahunan. Nah, jadi setiap manusia itu kan berbuat. Nah, perbuatannya itu akan diminta laporannya oleh Allah dan dilaporkan oleh malaikat setiap tahunnya pada bulan Sya'ban. Ya, jadi makanya pada bulan Sya'ban ini kita juga harus hati-hati ya menjaga sikap khawatir ketika amal ibadah kita dilaporkan kita dalam keadaan maksiat. Ya, jadi dalam bulan Sya'ban ada satu peristiwa yang disebut dengan raf'ul af'al, ya diangkatnya atau dilaporkannya amal-amal kita selama 1 tahun. Ya, kalau mingguannya itu di hari Kamis, ya makanya kita disunahkan puasa Senin Kamis, ya. Karena ketika amal kita diangkat, dilaporkan ke Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Nah, begitu pula kapan tahunannya? Nah, itu pada bulan Sya'ban. Dan juga pada bulan Sya'ban ada yang disebut dengan takdirul a'mar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan umur-umur manusia selama setahun ke depan. Ya, jadi mulai Sya'ban 1443 sampai dengan Sya'ban 1444. Nah, itu ditentukan batas ukuran umur manusia itu ya pada bulan Sya'ban. Nah, itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Ya, ini malam yang begitu penting ya. Karena malam Nisfu Sya'ban ini mempunyai begitu banyak nama. Ya. Dalam kaidah bahasa Arab itu kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ya. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan akan kemuliaan orang yang dikasih nama. Ya, jadi kadang orang namanya pendek tapi gelar titelnya panjang gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Ya, dia orang mulia, ya. Ketika kita baca misalnya ada seorang ulama, ya, ad-da'i ilallah, ya, kemudian al-allamah, ya, al-bahrul fahamah, ya, namanya banyak. Ya, gelarnya banyak. Atau mungkin apalagi Ramadan mempunyai nama yang begitu banyak. Maka menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Rasulullah SAW ya beliau mempunyai nama yang begitu banyak, nama Nabi itu ya, bahkan lebih mungkin. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan orang biasa. Nah, begitu pula dengan Sya'ban. Sya'ban mempunyai nama yang begitu banyak ya. Sehingga kaidah bahasa Arab yang berbunyi kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ya, banyaknya nama atau lakob ya itu menunjukkan atas kemuliaan orang yang diberi nama atau lakob tersebut. Apa di antara nama lain daripada Lailatul Nisfu Sya'ban? Lailatul Mubarakah. Nah, makanya jangan sampai terlewat malam Nisfu Sya'ban kita nggak baca Yasin, kita nggak bermunajat, kita nggak bersolawat. Ya, dalam tradisi kita itu kalau malam Nisfu Sya'ban kita selalu baca Yasin 3 kali. Ya, dengan niat panjang umur, tetapkan iman, ya sehat badan, ya. Kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu kita wajib minta itu. Ya. Karena pada malam itu ya dan pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir umur kita selama setahun ke depan. Ya, sehingga malam nisfu Sya'ban disebut dengan Lailatul Mubarakah. Ya, malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian malam nisfu Sya'ban disebut dengan Lailatul Qismah.
malam pembagian umur, ya, pembagian rezeki, ya, itu ada di malam nisfu Sya'ban. Ya, rezeki kita setahun ke depan bagaimana, jodoh kita setahun ke depan siapa, gitu kan. Nah, itu ada pada malam nisfu Sya'ban. Makanya disebutkan Lailatul Qismah. Malam bagi-bagi jatah, gitu kan, kalau bahasa kitanya tuh. Malam pembagian, gitu ya. Lalu kemudian Lailatul Takfir, ya, nama lainnya adalah malam penghapusan dosa. Ya, jadi orang yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban, insya Allah, ya Allah ampuni segala kesalahannya. Dan yang tidak kalah penting nisfu Sya'ban itu malamnya adalah Lailatul Ijabah. Ya, malam di mana ketika orang berdoa di dalamnya Allah ijabah semua doanya. Ya, jadi tandain di kalender tuh kapan malam nisfu Sya'ban. Banyak dari sekarang kita list mana doa yang kita mau panjatkan di malam nisfu Sya'ban. Semuanya baca itu doa, semuanya dipinta. Apa? Karena janji, ya, dan terdapat keterangan bahwa malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Ijabah. Ya, kemudian Lailatul Aidil Malaikah. Jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam hari rayanya para malaikat. Kalau kita kan hari rayanya malam 1 Syawal, ya. Girang kita, makan ketupat, pakai baju lebaran, besok dapat duit, ya, ya, ya kan? Nah, kalau malaikat itu malam hari rayanya kapan? Malaikat itu malam hari rayanya adalah Lailatul Nisfi Sya'ban. Ya, malam Nisfi Sya'ban itu adalah malam hari rayanya malaikat, dan itu disebut juga dengan Lailatul Syafa'ah. Ya, malam syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, terlepas dari pendapat mengenai ada tidaknya ibadah di malam nisfu Sya'ban, itu adalah perbedaan pendapat masing-masing, menghargai perbedaan itu. Yang mau melakukan silakan, ya, dengan mengambil keberkahan, ya, begitu pula yang tidak melakukan, ya, silakan, ya, kita tetapi pada malam itu bahwa banyak keberkahan yang ada, sehingga ini perlu kita manfaatkan, ya, untuk kita mendapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Terlebih kita bermunajat kepada Allah agar Allah tentukan umur kita ke depan itu berkah, ya, panjang umur untuk taat ibadah, banyak rezeki untuk taat ibadah. Nah, itu sekedar bagian daripada kajian ulasan mengenai Rajab dan Sya'ban. Nah, selebihnya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube Masjid At-Tazkir. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.